Ya baik, kita lanjut. Ada perbincangan dengan seorang teman yang beragama lain. Dia menanyakan sebuah wujud yang bagi pengertiannya adalah simbol bahwa patung itu tidak ada bedanya dengan salib ketika seorang Kristen menaruh wujud itu di gereja ataupun di rumah. Pertanyaannya, apakah dalam konteks ini salib merupakan sembahan berhala atau tanpa mengurangi pengertian kita selama ini bahwa salib adalah simbol kekristenan saat ini? Mohon penjelasan. Salib itu bukan berhala sepanjang salibnya tidak disembah. Ya. Patung juga itu bukan berhala sepanjang patungnya tidak disembah. Kalau semua patung itu patung berhala, ya. Semua patung adalah berhala. Ya, patung Monas itu berhala, tebanglah. Ya, kan tidak. Jadi, patung tidak merupakan berhala sepanjang tidak disembah. Maka salib pun itu bukan berhala sepanjang salib tidak disembah. Kalau salibnya disembah, ya jadi berhala. Atau salib diperlakukan secara istimewa, seolah-olah dia mempunyai kekuatan-kekuatan magis tertentu. Misalnya, kalau ada vampir datang, angkat salib, dikasih begini, takut tuh vampirnya. Atau, takut setan, angkat salib. Nah itu berarti kita percaya bahwa di dalam kayu salib itu ada magis, kekuatan magisnya. Kalau itu yang terjadi, menurut saya itu berhala. Salib itu hanya semacam simbol. Bahkan dulu itu sebenarnya adalah simbol yang negatif. Tapi karena Kristus mati di atas kayu salib, sehingga akhirnya salib itu menjadi makna penting bagi kita untuk menyimbolkan secara sempit kematian Kristus, tapi secara luas untuk kekristenan. Nah, memang pernah ada orang tanya sama saya, apakah, saya kan biasa analisa kata-kata lagu ya. Lalu dia bilang, Pak, apakah kita tidak menyembah berhala? Soalnya ada lagu di Kidung Jemaat, salibmu, salibmu, yang kumuliakan. Salibmu, salibmu yang kumuliakan. Berarti kita muliakan salib dong. Begini, waktu kata salib digunakan kita harus mengerti itu di dalam pengertian apa. Apakah itu adalah sesuatu makna harfiah atau bermakna simbolik? Kalau maknanya harfiah, salib betul-betul si kayu palang itu yang kita muliakan, itu berhala. Tapi kalau salib itu dimaknai sebagai simbol, simbol dari apa? Simbol dari Kristus. Misalnya Alkitab menggunakan itu, bilang banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Itu bukan berarti kita menjadi seteru musuh dengan itu kayu. Untuk apa bermusuhan dengan kayu? Maksudnya orang-orang hidup sebagai seteru salib Kristus, artinya mereka menolak berita tentang pengorbanan Kristus, melawan, tidak mau mengakuinya. Itu hidup sebagai seteru salib Kristus. Atau bilang kita memberitakan salib. Itu bukan kayu itu yang kita beritakan. Maksudnya Yesus yang tergantung di situ. Itu yang kita beritakan dalam bahasa simbolik. Karena itu dia bilang salibmu, salibmu yang kumuliakan. Maksudnya kita bukan memuliakan kayu palang itu. Kita sedang memuliakan Kristus yang tersalib di sana. Itu makna simbolik. Ya. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru.
Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.